Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani dari kelas NR3 NIM 18620500215. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis hasil layanan dan bimbingan konseling untuk anak usia dini. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Rejawati MPD. Pengertian bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat meningkatkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahannya. Sama halnya dengan di lembaga PAUD, keberadaan bimbingan konseli itu sangat dibutuhkan. Karena di lembaga PAUD itu adalah anak-anak usia dini, di mana anak-anak usia dini ini adalah masa keemasan yang perlu digali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Dengan bimbingan dan konseling, maka potensi yang ada pada diri anak bisa berkembang dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Menjadi insan yang berguna di dalam kehidupannya, yang memiliki interpretasi, memiliki wawasan yang kuat, memiliki pilihan, memiliki kemampuan yang hebat. Di dalam bimbingan konseling, seorang konselor harus memahami diri konseli, permasalahan konseli, juga orang terdekat dari konseli. Dengan bimbingan dan konseling ini bisa menangani kesehatan anak, memilih sekolah yang cocok dengan anak, yang sesuai dengan kemampuan anak, juga keinginan yang dimiliki oleh anak. Sehingga banyak pertanyaan yang mengatakan, karena banyak perilaku yang kurang baik di masa dewasa karena akibat dari masa kecil atau masa lalu yang kurang baik. Dengan bimbingan konseling tersebut, maka permasalahan itu bisa dipecahkan, juga bisa diatasi dengan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh kita semua. Prinsip-prinsip bimbingan konseling adalah diantaranya adalah: 1. Bimbingan konseling adalah suatu proses dasar dari pendidikan. 2. Bimbingan konseling diberikan kepada semua anak atau pada siapa saja. Ketiga, bimbingan konseling juga adalah proses yang menyatu dengan proses pendidikan. Yang keempat, bimbingan konseling berpusat pada anak yang dibimbing. Yang keempat, bimbingan konseling berpusat pada anak yang dibimbing. Aspek dari bimbingan konseling ada 2, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilihat dari bagaimana keefektifan proses layanan bimbingan. Sedangkan penilaian hasil terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya: 1. Kesesuaian antara program dan pelaksanaan. 2. Keterlaksanaannya program. Yang ketiga, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program. Yang keempat, dampak dari bimbingan konseling. Yang kelima, respon yang terjadi seperti apa.
Yang keenam, personil yang terlibat. Yang ketujuh, perubahan yang terjadi pada diri anak secara meluas. Itulah hasil dari layanan bimbingan konseling pada anak PAUD. Rupanya penjelasan tentang bimbingan konseling ini cukup sekian. Mohon maaf kepada dosen pengampu apabila di dalam penjelasan banyak kekeliruan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.